Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di video kali ini kita akan kembali lanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan teladan darinya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, di video sebelumnya kita telah jelaskan bahwa setelah ibu dan kakek beliau wafat, beliau pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan saudara kandung dari ayahnya, yakni Abdullah. Abu Thalib ini menjaga beliau dan merawat beliau dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau ini lebih disayang oleh sang paman ketimbang anak-anak pamannya sendiri. Beliau Abu Thalib ini juga merupakan salah satu orang yang terpandang di kota Mekah. Salah satu orang yang dihormati di kota Mekah. Tapi walaupun demikian, secara ekonomi beliau ini bukanlah orang yang kaya. Bukan orang yang mempunyai banyak harta. Sang Nabi ini memang orang yang istimewa. Bahkan keistimewaan sang Nabi ini terlihat saat beliau masih dalam kandungan. Ia sadar bahwa pamannya ini bukanlah orang yang kaya. Karenanya beliau ini berinisiatif untuk membantu pamannya dengan cara mengembalakan kambing-kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Dan dari situ ia bisa mendapatkan upah, dan dari upah tersebut ia bisa membantu pamannya untuk meringankan biaya kehidupannya sehari-hari. Dan Nabi SAW pun pernah menceritakan kisah ini kepada para sahabat beliau, di mana Nabi sampaikan bahwa tidaklah para rasul itu diutus melainkan mereka ini pernah mengembala kambing. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya kepada beliau, termasuk engkau wahai Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, ya, dulu ketika aku kecil aku pun mengembala kambing milik orang-orang Mekah, dan dari situ aku pun mendapat upah. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran penting. Di antaranya yang pertama, agar kita bisa hidup mandiri dan membantu keluarga sedari dini. Lalu pelajaran penting yang juga bisa kita dapat dari sini yaitu agar kita tidak usah malu. Kita tidak usah malu untuk bekerja walaupun hanya mengembala kambing. Selama pekerjaan itu halal, tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar perintah Allah, maka pekerjaan itu bisa kita jadikan sebagai ladang ibadah kita. Dan memang Nabi ini semenjak kecil telah menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Ia tidak pernah membuka auratnya, ia tidak pernah melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang keji, walau sedari anak-anak. Tapi walaupun demikian, beliau ini tetap seperti anak-anak yang lainnya. Beliau main bersama kawan-kawannya, beliau pun bercanda bersama kawan-kawannya. Akan tetapi beliau ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh anak-anak sebayanya. Sang paman menyadari bahwa keponakannya ini bukanlah anak yang biasa. Ia menyadari bahwa anaknya ini lain dari yang lain. Ia melihat bahwa keponakannya tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Dan ada satu kisah diceritakan bahwa satu ketika Mekah ini mengalami kekeringan. Hingga akhirnya banyak orang-orang Mekah, terutama orang-orang Quraisy, yang mengadu kepada Abu Thalib terkait keadaan tersebut. Nah, mendengar aduan dari orang-orang Mekah ini, kemudian Abu Thalib pun membawa sang keponakan yakni Nabi SAW ke Ka'bah. Dan begitu mereka sampai di Ka'bah, mereka berdoa, dan tiba-tiba setelah mereka berdoa, datanglah gumpalan awan, yang kemudian tidak berapa lama turunlah hujan yang menghilangkan kekeringan dan ketandusan di Mekah. Dan hal itu tentunya membuat Abu Thalib sang paman semakin yakin bahwa keponakannya ini bukanlah anak yang biasa, melainkan anak yang memiliki keistimewaan.
Ketika sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Dan sesampainya mereka di satu tempat yang bernama Basrah, yang masih termasuk kawasan wilayah Syam, mereka ini bertemu seorang rahib yang bernama Bahira, ada yang menyebut Buhaira, dan ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis. Sang rahib ini menyambut rombongan Abu Thalib, yang mana hal itu jarang sekali ia lakukan. Ia melakukan itu karena ia merasakan ada satu keanehan, lebih tepatnya ada satu keistimewaan dari rombongan Abu Thalib tersebut. Dan setelah sang rahib ini menyambut rombongan Abu Thalib, sang rahib ini pun mempersilahkan rombongan tersebut untuk beristirahat di tempatnya. Sang rahib ini terus-menerus memperhatikan anak yang bersama dengan Abu Thalib. Lalu kemudian ia bertanya kepada Abu Thalib, siapakah anak ini? Abu Thalib menjawab bahwa ini adalah anaknya. Sang rahib pun berkata, bukan, dia bukan anakmu. Abu Thalib pun membenarkan apa yang dikatakan sang rahib tersebut. Ya, dia bukan anakku, melainkan keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya telah wafat saat ia masih di dalam kandungan. Abu Thalib heran, kenapa sang rahib ini bisa tahu tentang keponakannya, bisa tahu bahwa ayahnya telah tiada. Sang rahib ini pun menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya tersebut memiliki tanda-tanda kenabian. Dan menurut yang rahib ini pahami, bahwa anak ini telah yatim sejak kecil. Mendengar hal itu, Abu Thalib pun takjub. Memang banyak dari para ahlul kitab semacam Buhaira ini yang mengetahui tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman. Dan pengetahuan mereka tentang itu cukup detail, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Itu merupakan gambaran tentang bagaimana pahamnya mereka, taunya mereka tentang Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka ini sangat tahu detail sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Lalu kemudian Bahira sang rahib menyarankan agar Abu Thalib ini tidak usah membawa Nabi ke Syam, dan menyarankan agar sang Nabi ini dikembalikan ke Mekah saja. Karena sang rahib ini khawatir kalau nantinya Nabi akan dicelakai oleh orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi yang ada di negeri Syam, yang juga tahu tentang berita akan diutusnya Nabi akhir zaman ini. Khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Thalib pun mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Setelah itu Abu Thalib pun terus merawatnya, terus mengasuhnya, terus menjaganya hingga beliau remaja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sekilas kisah masa kanak-kanak Nabi di bawah asuhan pamannya Abu Thalib, yang juga merupakan ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kelak akan menjadi menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya, dan kita akan membahas tentang masa remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.